sih harus dipenuhi. Setiap manusia pasti memiliki suatu kebutuhan. Bukan anakku, anaknya kakak. Terpenuhi, nggak akan pernah berhenti. Iya, perutnya bentar ya. Coba kamu buat. Dek, sana dek, dipanggil mama. Dipanggil mama. Di sana keluar. Kamu tunggu dulu, nanti biar ditutup pintunya kak. Seperti itu ya. Kita bicara dasarnya adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan menggunakan Spillnya nanti ya. Biar pakai kertas nanti. Aku kuliah soalnya. atau faktor-faktor produksi yang sifatnya tidak terbatas. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan itu yang kemudian kita kenal dengan istilah konsumsi, pelakunya disebut konsumen ya. Dan nanti dalam sektor perekonomian itu nanti kita akan mengenal ada sektor rumah tangga, nanti juga dia sebagai konsumen, dan sektor Duh, aku nggak tahu sayang. Matanya digimanain ya? Gak dipakein apa-apa. itu juga rumah tangga perusahaan dan konsumen. Dan kita akan bahas itu di Bukan UT sayang. aliran pendapatan itu di dalam ekonomi. Jadi ini mengenai aktivitas ekonomi ya. Jadi dalam kegiatan ekonomi itu nanti kemudian akan terkait dengan aliran penerimaan atau pendapatan atau aliran uang gitu ya, secara ini ya. Jadi nanti akan ada perputaran uang ya di dalam aktivitas ekonomi. Pertanyaan sekarang adalah, kalau tidak ada uang yang berputar ya, kira-kira apakah pariwisata itu bisa berjalan ya, atau bisa bertahan? Jadi saya rasa tidak juga ya, karena bagaimanapun nanti kenapa kok sekarang ini banyak yang menggalakkan ya kegiatan-kegiatan pariwisata itu ya, karena nanti ini terkait dengan aktivitas ekonomi ini ya. Jadi akan ada perputaran atau aliran pendapatan di dalam kegiatan pariwisata itu, sehingga pariwisata itu sendiri nanti bisa bertahan atau berjalan gitu. Nah ini yang kita lihat nih, bagaimana kontribusi ya pariwisata itu sendiri terhadap perekonomian. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh nanti tentang sirkulasi ekonomi dan juga ada yang disebut multiplier effect gitu ya, kita perlu pahami dulu nih satu hal yang mendasar ya, kenapa kok pariwisata itu dianggap sebagai sektor yang strategis di dalam perekonomian. Jadi kalau tadi di awal itu saya tanyakan ya, pariwisata itu apa sih? Apa cuma sekedar aktivitas rekreasi ya, jalan-jalan, foto-foto dan sebagainya ya? Ternyata bukan cuma itu ya. Jadi ini adalah sektor ekonomi yang memiliki kontribusi nyata di dalam pembangunan nasional dan juga pembangunan daerah. Matkul pariwisata. Kita akan bahas Yes, aturan komennya aturan. kontribusi pariwisata Aturan nggak bes. Nggak ngurus. Yang pertama, untuk pariwisata sebagai penyumbang devisa. Jadi pariwisata ini merupakan sumber devisa negara ya. Ketika wisatawan mancanegara ya, itu datang ke Indonesia ya, dan kemudian mereka membelanjakan uangnya. Nah sebenarnya ini sudah terjadi apa yang disebut ekspor jasa gitu ya. Kenapa ini disebut ekspor ya? Karena Iya, boleh sambil kerja. orang asing atau wisatawan mancanegara itu mereka membawa mata uang asing. Jadi mata uang yang mereka bawa dari negaranya itu kemudian mereka belanjakan ya, di
tempat tujuan mereka berwisata. Kemudian daerah tersebut atau tempat tujuan wisata itu memperoleh pendapatan ya berupa mata uang asing yang nanti disebut sebagai tambahan cadangan devisa gitu ya. Nanti ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ini pendahuluan dulu ya supaya ada gambaran. Jadi destinasi seperti di Bali misalnya ya sebagai contoh nyata ini bagaimana kunjungan wisatawan internasional itu berkontribusi besar terhadap penerimaan devisa negara gitu ya. Jadi dalam konteks ekonomi makro itu devisa itu penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar ya dan juga memperkuat neraca pembayaran kita. Artinya pariwisata itu bukan hanya urusan daerah atau tempat wisata saja, tapi juga sebenarnya berkaitan dengan stabilitas ekonomi nasional ya, karena ini nanti kaitannya dengan penerimaan devisa gitu ya. Jadi ini kontribusi pariwisata terhadap perekonomian itu salah satunya adalah penyumbang devisa. Jadi kalau kita lihat data di BPS ya, itu ada publikasi-publikasi yang nanti akan bisa kita lihat bagaimana ya, Ibu 15 jurusan pariwisata. Sekian devisa ya bagi negara. Kalau pariwisata itu tumbuh, maka devisa yang kita terima juga akan lebih besar seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya kontribusi pariwisata yaitu sebagai atau untuk membuka lapangan kerja ya. Jadi dia pariwisata ini bisa membuka lapangan kerja. Sudah sering didengar ya, sudah sering dibahas juga di mata kuliah yang lain ya, bahwa pariwisata ini kontribusinya salah satunya adalah membuka lapangan kerja. Di penciptaan lapangan kerja itu ya. Pariwisata itu sektor yang padat karya atau labor intensif. Jadi lapangan kerja bisa tercipta ya dari kegiatan pariwisata itu, karena dalam kegiatan pariwisata itu sendiri nanti akan kemudian ada dibuka hotel misalnya, kemudian restoran ya, kafe,